Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan ini merupakan pertemuan pertama kita dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi. Nah, pada kesempatan ini saya selaku pengampu mata kuliah perkenalkan nama saya Karim. Sekaligus juga saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa karena di pertemuan kita yang pertama ini pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 kita memulai perkuliahan kita itu di awal perkuliahan. Nah, awal di dalam bulan suci Ramadan. Nah, perlu saya sampaikan untuk pertama kepada adik-adik semua bahwa pada pertemuan yang pertama ini kita masuk dalam pembahasan yang pertama adalah kontrak perkuliahan. Ya, kalau kontrak perkuliahannya itu sebenarnya saya sudah unggah di melalui web LMS ya. Adik-adik mahasiswa ya mesti harus mempergunakan LMS itu dalam setiap kali pertemuan perkuliahannya dan silahkan itu menyampaikan pada kalau misalnya ada kendala-kendala yang terkait dengan LMS mahasiswa, silahkan itu berhubungan ataukah menghubungi bagian akademik kampus kita ya. Itu saya sebenarnya sudah masukkan itu semua supaya menjadi rujukan pertemuan kita itu pertama. Terus kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah apa yang dimaksud sebenarnya itu saya memberikan sebuah penggambaran umum saja sebelum kita masuk di dalam pembahasan RPS mata kuliah kita. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan anti korupsi? Ya, jadi pendidikan anti korupsi itu dalam pokok-pokok utamanya dalam perkuliahan kita ini itu adalah bagaimana ruang lingkup pendidikan tinggi ya, artinya perguruan tinggi kampus sebagai sebuah lembaga yang memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan. Artinya kita harus memperhatikan yang namanya sebuah kemajuan ilmu pengetahuan sebagai sebuah peradaban, kemajuan dalam menciptakan peradaban yang bersih dari tindakan korupsi. Jadi kampus ini seyogyanya itu harus menjadi sebagai sebuah epicentrum ya, ataukah sebuah pusat dalam pencegahan tindakan korupsi apapun itu bentuknya. Nanti kalau misalnya apa sih jenis-jenis korupsi itu nanti kita akan lihat ya seiring dengan topik ataukah pembahasan kita atau di setiap session ataukah setiap pertemuan yang akan kita ikuti ke depannya. Nah, itu yang pertama tadi. Terus kemudian yang kedua, korupsi telah merusak. Kenapa kita harus bicara tentang pendidikan anti korupsi dalam sebuah perguruan tinggi? Karena korupsi ini telah merusak dimensi kehidupan ya di seluruh tatanan kehidupan di dunia ini khususnya yang ada di Indonesia. Ya, apa itu? Contoh misalnya terjadi ketimpangan ekonomi, terjadi terjadi miskomunikasi antara satu dengan yang lain dan terjadinya perampasan hak yang semestinya bukan diambil oleh satu orang dua orang kemudian itu diambil karena terjadinya sebuah tindakan korupsi. Dan inilah yang dimaksud dengan korupsi telah merusak dimensi kehidupan ya. Nah, pada poin ketiga itu adalah kenapa mahasiswa itu harus belajar yang namanya pendidikan anti korupsi, karena mahasiswa itu adalah agen of change ataukah agen perubahan, dan itulah salah satu tugas ataukah peran yang dimiliki hari ini oleh mahasiswa. Kenapa? Apa yang dimaksud itu? Karena mahasiswa masih memiliki yang namanya sebuah idealisme yang kemudian tidak mampu dibeli oleh apapun. Ya, itulah yang dimaksud dengan agents of change. Ya, bagaimana mahasiswa itu harus menjadi sebagai sebuah agen perubahan. Terjadinya sebuah reformasi ya, dari Orde Baru ke Orde Reformasi seperti sekarang itu yang mempelopor itu adalah mahasiswa karena dia memahami betul bahwa agent of change itu mesti harus dijalankan. Oleh karena itu saya mengatakan kepada semuanya bahwa korupsi, keterlibatan mahasiswa itu harus kita cegah ya, untuk melakukan sebuah pemberantasan dan pencegahan itu apapun itu model dimanapun itu. Tidak mesti harus kita katakan bahwa KPK yang harus punya tanggung jawab. Kita sebagai generasi muda yang tidak ingin dimensi kehidupan
bangsa kita itu kemudian rusak, maka dari itu kita harus memiliki sebuah peran dan tanggung jawab sebagai agent of change dalam rangka melakukan sebuah pemberantasan dan pencegahan tindak korupsi. Nanti kita jelaskan selanjutnya apa-apa ataukah jenis-jenis apa, ya, jenis-jenis korupsi yang bagaimana yang biasa dilakukan oleh generasi muda, khususnya mahasiswa dalam sebuah perguruan tinggi. Itu. Kemudian yang selanjutnya kita adalah kenapa kita harus bicara tentang pendidikan anti korupsi pada sebuah. Kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, tidak terjadinya sebuah pemerataan dan kesejahteraan. Apa yang terjadi? Apa yang penyebabnya itu? Adalah dana bansos dikorupsi, ya kan? Yang semestinya itu harus sampai kepada masyarakat terkecil, akan tetapi hak-hak, ya, diambil alih oleh mereka yang memiliki sebuah peran jabatan dalam hal tindakan korupsi. Itu pada nasional, ya. Kita di Sulawesi Selatan nanti kita lihat seperti apa. Saya juga punya sebuah artikel yang bicara tentang itu semua, yang erat kaitannya dengan sebuah pendekatan pada aspek ekonomi, ya. Tindakan korupsi ini apa yang dilakukan dan kemudian apa dampaknya dan siapa-siapa yang paling punya peran melakukan sebuah tindakan korupsi di bangsa kita ini. Maka yang memiliki peran yang paling banyak, peran yang paling besar untuk melakukan tindakan korupsi adalah mereka-mereka yang memiliki sebuah jabatan. Ya, itu. Ini gambaran umum. Sehingga ini kita mudah masuk dalam pembahasan ini. Karena ini baru pertemuan perdana, ya saya hanya menyampaikan dulu yang pokok-pokok pentingnya. Nah, sekarang apa yang harus selain ini tadi? Apa yang harus lagi dilakukan oleh mahasiswa? Nah, mahasiswa itu harus memiliki sebuah integritas. Kesatuan apa yang dipikirkan, dikatakan, dilakukan, dilandasi dengan nilai-nilai. Nilai-nilai apa yang paling pertama? Nilai-nilai keetikaan. Nilai-nilai keetikaan, ketika seseorang itu memiliki nilai-nilai keetikaan, maka tentu dia harus tahu apa yang harus dia lakukan dan tidak mesti harus dia lakukan. Contoh, ya, kita ini dalam budaya Bugis Makassar, Toraja dan Mandar, ya, kalau lewat di depan orang tua, maka tentu kita harus menyampaikan bahwa tabe itu adalah nilai etika. Kalau masih ada generasi muda hari ini yang sudah tidak memiliki lagi hal-hal yang seperti demikian, maka nilai-nilai keetikaan di dalam dirinya itu sudah tidak ada. Oleh karena itu Anda harus belajar sehingga kemudian integritas itu Anda miliki. Ya, itu. Kemudian integritas itu inilah menjadi sebuah lingkaran secara stimulan yang mesti harus dimiliki oleh siapapun, khususnya mahasiswa. Dia harus jujur, dia harus peduli, dia harus mandiri, dia harus disiplin, dia harus memiliki tanggung jawab, kerja keras supaya tidak melakukan tindakan sederhana, jangan mau terlalu berlebih-lebihan, berani mengatakan sesuatu yang benar, adil dalam tindakan. Inilah yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Nah, sehingga di bawah apa? Student effort in preventing corruption. Ya. Upaya pencegahan korupsi itu harus bermula dari mahasiswa. Itu baru langkah awal, introduction. Sekarang, ya, selain hal ini, maka apa lagi yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Maka yang dilakukan lagi oleh mahasiswa, harapan besar mahasiswa, akademisi dan perguruan tinggi, kenapa kemudian kita harus bicara dalam mata kuliah ini adalah dalam upaya pemberantasan korupsi. Pertama, pusat inovasi dan penelitian. Jadi memang kita harus berinovasi dalam hal menciptakan penelitian. Kampus sebagai pusat riset, data, dan
berbagai kajian anti korupsi. Jadi kita ini sebagai kampus, sebagai mahasiswa, sebagai komunitas pelajar, kita harus memiliki sebuah data yang riset ataukah riset dan kemudian data mengatakan bahwa ini yang terjadi ketimpangan ataukah terjadinya sebuah tindakan korupsi pada zona ini. Kemudian yang kedua, full of expert. Bagaimana harapan-harapan ini ya itu harus dipenuhi. Kampus menjadi sebuah rumah bagi para ahli ya untuk berkontribusi sesuai dengan ilmunya dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Kalau misalnya ini kita tidak bisa karena kita ini rumpun ekonomi, maka mungkin pada rumpun hukum misalnya itu yang bicara pada situ. Karena kita di ekonomi kita hanya bicara dalam sebuah pencegahannya saja, upaya pencegahan tindakan korupsinya. Tapi kita harus tetap berkontribusi di dalam. Karena ini adalah sebuah harapan besar. Kemudian yang ketiga adalah pusat pengajaran anti korupsi. Nah, kalau pusat pengajaran anti korupsi ini kita sudah lakukan. Saya mohon maaf, saya salah satu penggagas mata kuliah ini. Ya, kampus yang pertama kampus yang pertama di bawah naungan LLIT yang menjadikan pendidikan anti korupsi adalah mata kuliah wajib itu adalah STIAMKOP Makassar. Saya juga menjadi salah satu ya dosen yang kemudian sudah menciptakan buku rujukan di dalam mata kuliah ini. Oleh karena itu, mata kuliah ini adalah mata kuliah memang adalah buku saya. Rujukan mata kuliah ini memang adalah buku saya. Sebentar kita akan lihat itu semua. Nah, kenapa kita harus lakukan itu adalah bagaimana kemudian kita harus melakukan sebuah penyebaran nilai-nilai anti korupsi pada Kemudian yang keempat adalah pusat pergerakan anti korupsi. Jadi teman-teman mahasiswa itu, adik-adik mahasiswa itu harus seyogianya menjadi sebagai sebuah, itu tadi saya katakan, epicentrum ya anti korupsi. Ya. Bagaimana kemudian kita harus melakukan sebuah pengembangan budaya akademik sebagai sebuah basis pergerakan anti korupsi. Apa yang dimaksud itu nanti kita bahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sebentar juga kita akan bahas LPS sehingga kemudian kita menjadi sedikit lebih memahami arah yang sesungguhnya yang harus dilakukan atau yang akan dibahas di dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi ini selama 6 kali pertemuan dengan hari ini termasuk UTS dan UAS. Oke, saya akan membahas tentang RPS ataukah rencana pembelajaran dalam semester kita. Nah, pada pertemuan pertama adalah kontrak perkuliahan. Ya, ini kita sudah bahas ini kontrak perkuliahannya tadi saya sudah sampaikan bahwa itu sudah saya masukkan di LMS ataukah pelita STIAMKOP Makassar. Anda bisa buka itu melalui akunnya masing-masing ya pada LMS. Nah, pertemuan kedua adalah perangkat pengembangan kurikulum pendidikan anti korupsi dalam mata kuliah. Nah, nanti juga akan kita bahas. Kemudian yang ketiga ini sudah masuk dalam pokok-pokok pembahasan tadi adalah keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Bagaimana keterlibatan itu? Nanti kita bahas. Kemudian karena menurut saya ini penting, ya ini mesti harus komprehensif dipahami oleh setiap mahasiswa sehingga saya mengambil 2 kali pertemuan dalam keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Ya, itu di pertemuan keempat, masih lanjutan dari pertemuan ketiga. Pertemuan kelima adalah apa dan bagaimana korupsi itu. Apa dan bagaimana korupsi itu. Ya, Anda bisa bahas ciri dan jenis korupsi. Apa dan bagaimana. Apanya adalah cirinya, bagaimana adalah jenisnya. Kemudian di sini juga saya tetap mengambil 2 kali pertemuan. Karena saya masih memberikan sebuah lanjutan. Supaya memang betul dipahami dalam korupsi dalam berbagai perspektif. Ya tadi ini pertemuan pertama dia hanya bicara dalam aspek ciri dan jenis korupsi. Pada pertemuan apa dan bagaimana. Pada pertemuan kedua adalah korupsi dalam berbagai perspektif. Oke, saya kira jelas ya. Kemudian pertemuan ketujuh adalah faktor-faktor penyebab korupsi. Ya, jadi faktor-faktor penyebab korupsi itu secara pembahasannya adalah faktor-faktor umum penyebab korupsi dan faktor-faktor eksternal serta internal korupsi. Ya. Kemudian ke-8 adalah UTS. Kemudian pertemuan ke-9 adalah dampak masif korupsi. Ya. Kemudian dampak masif korupsi itu ini bicara tadi tentang
dampak ekonomi dan pendidikan. Tadi juga dijelaskan dalam prolog atau pendahuluan yang saya tampilkan melalui slide. Itu. Pada lanjutan pertama adalah dampak sosial dan kemiskinan, birokrasi, pemerintah, politik, dan demokrasi. Nah ini dampak sosialnya, dampak masifnya. Kemudian pada lanjutan kedua atau ketiganya ini adalah dampak penegakan hukumnya, pertahanan, keamanan, kerusakan lingkungan, kerugian negara akibat korupsi. Jadi apa yang diakibatkan nanti kalau misalnya korupsi ini terus menggejala. Tadi juga kita singgung secara keseluruhan, secara universal. Nah, di pertemuan ke-12 adalah korupsi, kisah korupsi yang tak pernah mati. Apa sih maksudnya ini? Kisah korupsi yang tidak pernah. Nah, ini juga kita lanjut adalah memperberat hukuman finansial dan menimbang biaya sosial. Kemudian lanjutan keduanya adalah strategi pemberantasannya. Jadi kisah korupsi yang tidak pernah mati, kemudian pembahasan yang lanjutan ini adalah strategi pemberantasan korupsi. Kemudian pertemuan ke-14 ada apa di balik sebuah pemberian. Jadi hati-hati dengan memberikan sesuatu ya, karena ada apa di balik pemberian itu. Nanti kita bahas urai dalam lanjutan pertemuan ini. Kemudian adalah di pertemuan ke-15 adalah pencegahan korupsi ala masjid. Jadi kita punya cara juga sebenarnya untuk mencegah korupsi itu. Nah, bagaimana itu adalah nanti kita lihat juga itu seperti apa caranya. Nah, pada kesempatan ini saya kira inilah yang akan kita ikuti selama 1 semester perkuliahan kita ya. Ini menjadi satu role ataukah sebuah peta sebuah model mapsnya itu sebuah dalam pertemuan kita ini. Nah, sekarang itu tadi saya sebutkan bahwa rujukan utama dalam mata kuliah ini adalah pendidikan anti korupsi pada pendidikan anti korupsi. Tapi saya membuat satu buku ini adalah pendidikan anti korupsi pada perguruan tinggi. Ya, kami ada 3 penulis, tapi penulis utamanya itu adalah saya. Di waktu saya membuat buku ini, inspirasi saya membuat buku ini adalah karena saya pada tahun 2018 kemarin menerima bantuan dari pendidikan Dikti ya, melalui lembaga kemahasiswaan itu ya, dengan program GA, General Education. Kemudian ini yang saya masuk adalah pendidikan anti korupsi pada perguruan tinggi, dan itu juga lagi-lagi pertama kalinya ya yang mengusulkan program itu pada Dikti itu adalah kita. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, pendidikan anti korupsi pada perguruan tinggi. Itu. Nah, inilah yang menjadi buku rujukan ya pada mata kuliah ini. Sekiranya ada hal yang ingin disampaikan dalam hal-hal yang terkait dengan proses perkuliahan kita ini, bisa kita berkomunikasi melalui LMS, bisa kita berkomunikasi melalui WhatsApp ya. Tapi mungkin adik-adik tidak setiap waktu membuka LMS-nya ataukah pelitanya ya, sehingga kemudian mungkin lebih memudahkan komunikasi kita itu secara lebih secara sistematis dan every time ya, itu kita bisa melalui via WhatsApp yang telah dibuat oleh teman-teman, dan kemudian juga saya ada di dalam sana. Saya kira demikian apa yang menjadi pertemuan perdana kita pada kesempatan ini ya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya, sampai ketemu pada pekan kedua. Dengan ucapan akhir kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.